Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dengan saya Eka Wahyu Prakoso 185214093 dalam program Kuliah Kerja Nyata Universitas Sanata Dharma Yogyakarta angkatan yang ke-63 dari kelas 13. Bapak Ibu dan juga saudara yang terkasih, terima kasih atas kerjasamanya, terima kasih atas antusiasnya, dan terima kasih atas perhatiannya. Dan hari ini, pada siang ini, saya akan memberikan materi penyuluhan yang terakhir dari rentetan penyuluhan perilaku hidup bersih dan sehat, yaitu pengelolaan sampah melalui bank sampah. Dan hari ini topiknya menjadi spesial karena apa? Karena bank sampah adalah aksi nyata dari rentetan apa yang sudah kita dapatkan selama 1 bulan ini. Ya, kita tidak hanya mengaplikasikan bagaimana kita bisa berperilaku hidup sehat, tetapi ada hal-hal lain yang juga harus kita aplikasikan, yaitu bagaimana memberdayakan. Dan salah satu program pemberdayaan masyarakat adalah dengan adanya bank sampah. Apa itu bank sampah? Nah, nanti kita akan sama-sama mempelajarinya bersama. Nah, mengapa diperlukan adanya bank sampah? Yang pertama kita harus lihat dari segi permasalahan. Apa sih permasalahannya? Nah, di sini dapat dilihat ya bahwa terdapat kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah. Ya, kita masih sering melihat sampah itu dibuang bukan pada tempat yang semestinya, gitu ya. Nah, dengan adanya dasar tersebut, ya maka diperlukan adanya upaya pemilahan sampah. Kemarin kita sudah belajar basicnya ya, ada sampah organik, ada sampah anorganik, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, pengelolaan sampah belum menerapkan prinsip reduce, reuse, dan recycle. Nah, istilah ini juga sudah kita pelajari di penyuluhan sebelumnya, ya. Apa itu reduce? Saya review kembali. Reduce adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan sesuatu. Contohnya, ketika ada kegiatan belanja ke pasar, ya kita tidak perlu minta plastik ke pedagang, tapi kita sudah bawa tas sendiri. Ya, nah itu bentuk reduce. Kemudian reuse, menggunakan kembali. Contohnya apa? Kita punya botol yang bisa dipakai berulang-ulang. Misal Tupperware dan merek macam-macam gitu ya. Lalu juga reuse ini juga misalnya bicara tentang sedotan stainless steel. Ya, kita tidak lagi pakai sedotan plastik, tapi sedotan yang stainless steel. Itu juga bentuk reuse. Ya, artinya kita meminimalisir plastik gitu. Kemudian recycle. Apa itu recycle? Yaitu mendaur ulang. Kita sudah lihat ya di penyuluhan sebelumnya, salah satu bentuk recycle adalah memanfaatkan begitu ya plastik bekas deterjen untuk dijadikan tas. Tidak hanya plastik bekas deterjen, bisa plastik bekas kopi, ya plastik apa namanya kemasan-kemasan itu bisa dimanfaatkan untuk didaur ulang. Kemudian yang ketiga adalah pengelolaan sampah belum dilakukan secara komprehensif dan terbatu dari hulu ke hilir, gitu ya. Jadi sampah itu tuh harus dikelola dari hulu ke hilir. Hulu dari awal mula sampah itu kita keluarkan dari rumah tangga sampai ke hilir, sampai pengelolaan ya. Selanjutnya. Nah, maka pengelolaan sampah itu bisa dilakukan melalui bank sampah. Ya, nah jadi salah satu inovasi pelaksanaan itu 3R. Apa itu? Reduce, reuse, dan recycle. Ya. Kemudian yang kedua, pembentukan bank sampah bertujuan untuk mengelola sampah mulai dari sumbernya. Nah, pedoman pelaksanaannya itu dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 13 tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan reduce, reuse, dan recycle melalui bank sampah. Ya, jadi ada dasar hukumnya dari peraturan menteri. Lalu tujuannya jelas untuk mengelola sampah dan menekankan pelaksanaan 3R, yaitu reduce,
reuse, dan recycle. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian. Bank sampah itu apa sih? Nah, di sini disampaikan bahwa bank sampah adalah suatu institusi ataupun tempat pemilahan atau pengumpulan sampah yang dibentuk untuk mengelola dan memaksimalkan nilai sampah dengan prinsip 3R melalui pendekatan berbasis masyarakat. 3R adalah segala aktivitas yang mampu mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan sampah, reduce, kegiatan penggunaan kembali sampah yang layak pakai, reuse, dan kegiatan mengolah sampah untuk dijadikan produk lain, yaitu recycle. Jadi, inti dari bank sampah ini adalah sebuah institusi yang menerima sampah. Ya, sampahnya ini tentu saja adalah sampah kering, ya, sampah plastik, sampah botol, sampah gelas plastik, sampah kemudian botol kaleng itu bisa dikolek di bank sampah yang bentuknya dia kering. Dan nanti sampah-sampah tersebut akan termanfaatkan. Yang tadinya sampah itu tidak bernilai ekonomis, dengan adanya bank sampah, sampah itu bisa bernilai ekonomis. Karena apa? Kita sudah memperlakukan sampah itu dengan prinsip 3R. Reduce, reuse, dan juga recycle. Nanti bisa didaur ulang, bisa dipakai kembali, gitu ya. Nah, inilah manfaatnya bank sampah. Dan tidak hanya dalam aspek 3R saja, tapi dengan adanya bank sampah ini juga bisa menghasilkan uang. Kenapa? Karena sampah-sampah tersebut nantinya akan dijual ke pengepul dan hasilnya itu berupa uang akan menjadi sebuah kas bank sampah. Jadi sampah itu termanfaatkan, ya, termanfaatkan baik secara fisik maupun secara ekonomi, menghasilkan uang. Jadi kita tidak lagi memandang sampah itu sebagai, wah ini ada plastik, ya itu sebagai barang yang tak berguna, tapi pandang itu sebagai uang, ya pandang itu sebagai pundi-pundi, dan itu bisa dikolek hanya melalui yang namanya bank sampah. Nah, lalu selanjutnya tujuan dan manfaat pembentukan bank sampah. Tujuannya agar pengelolaan sampah dapat dilaksanakan mulai dari sumbernya dengan cara 3R, dan selanjutnya dapat ditabung atau bahkan di bank sampah sehingga dapat menambah penghasilan masyarakat. Manfaatnya, perhatikan yang pertama, dapat mengurangi pencemaran lingkungan. Jelas, tadinya plastik, botol plastik, gelas plastik itu bisa mencemari sungai, mencemari laut, ya. Tapi dengan adanya bank sampah, kita pandang sampah bukan lagi sebagai nilai yang tak berguna, tapi kita pandang sampah itu sebagai nilai ekonomis. Nah, ketika kita memandang sampah sebagai nilai ekonomis, ya maka kita bisa punya pandangan bahwa, oh, aku tidak mau lagi buang sembarangan. Aku mau buang semua sampah-sampah ini ke bank sampah. Aku mau menyetorkannya ke bank sampah. Ya. Lalu yang kedua, mengurangi timbunan atau volume sampah. Yang ketiga, lingkungan menjadi bersih dan sehat. Yang keempat, mendidik masyarakat untuk bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan. Yang kelima, meningkatkan rasa gotong royong atau kepedulian sosial. Dan yang keenam, menambah penghasilan anggota. Menarik? Ya, sangat menarik ya tentang bank sampah ini. Nah, kita lihat sekarang cara pembentukannya. Cara pembentukannya itu ada dua. Yang pertama, kita harus bentuk struktur organisasinya. Jadi, ini bukan main-main. Jadi, bank sampah ini ya memang sebuah institusi, sebuah organisasi, yang mana dalam organisasi tersebut ada strukturnya. Gitu ya, ada strukturnya. Tidak hanya struktur, tapi harus juga ada aturan. Ya, jadi harus ada aturannya. Jadi ada struktur organisasi dan ada susunan aturan pengelolaan. Nah, struktur organisasinya nih, ya. Dan setiap bank sampah itu punya
Ini tidak menjadi panduan utama ya, tetapi ini bisa menjadi contoh ketika membuat struktur organisasi bank sampah. Ya, karena punya tipenya masing-masing. Tetapi secara basic atau dasar, ini ada ketuanya atau direktur bank sampah, ada sekretarisnya, ada bendahara, ada teller, ada pelaksana teknis, atau urusan, atau bagian, atau seksi, atau divisi. Lalu ada anggota. Ya, ini struktur organisasinya. Kemudian susunan aturan pengelolaan. Tadi organisasinya udah ada. Nah, sekarang kita bisa melihat aturan pengelolaannya. Nah, aturan pengelolaannya itu yang pertama ada sistem pengelolaan. Ya, bagaimana sih metode untuk pengumpulan sampahnya? Sampahnya disimpan di gudang di sebelah mana? Lalu selain memproduksi selain menerima sampah-sampah anorganik, yaitu sampah plastik, sampah botol dan lain sebagainya, kita juga bisa menerima sampah selain menerima sampah anorganik yaitu plastik, kemudian botol plastik dan lain sebagainya, kaleng. Nah, kita juga bisa menerima sampah organik. Contohnya apa? Sisa-sisa makanan, ya, nasi basi. Karena nasi basi itu bisa diproduksi di pupuk mall. Kemudian tidak cuma nasi basi aja, tapi kita bisa menerima daun-daunan. Jadi kalau Bapak Ibu nyapu, daun-daunannya sekarang nggak hanya dibakar aja, tapi semua daun-daunan yang turun di latar di pekarangannya Bapak Ibu, di halamannya Bapak Ibu bisa dikumpulkan dan disetorkan ke bank sampah. Karena nanti daun-daun itu bisa dijadikan pupuk, bisa dijadikan kompos, bermanfaat. Tuh, yang punya nasi basi yang biasa dibuang bisa dijadiin pupuk mall. Lalu yang punya sisa daun-daunan di rumahnya berserak ya, daripada hanya dibakar, disetor ke bank sampah, maka nanti daun-daunan itu bisa bernilai ekonomis karena bisa dijadikan pupuk, gitu ya. Lalu yang ketiga adalah waktu pelayanan. Ya, ini bicara tentang kapan sih warga itu bisa menyetorkan sampah mereka ke bank sampah, gitu ya. Lalu jenis sampah yang dapat disetor, kondisi sampah yang diterima, berat minimal, gitu ya, sampai pada kuantitasnya. Jadi harus ditentukan yang mau setor ke bank sampah kalau misal berat minimalnya 3 kilo untuk botol plastik. Ya, untuk apa? Itu untuk sampah anorganik. Ya, sampah yang organik kayak daun-daunan, misal 1 karung. Nah, itu bisa ditentukan gitu ya. Jadi nanti semangat mengumpulkan sampah-sampah plastik gitu ya. Begitu. Itu ya jenis sampah yang dapat disetor juga harus diperhatikan. Lalu sistem bagi hasil. Nah, mekanismenya kan ketika nanti diterima itu kita menerapkan prinsip 3R atau nanti dijual ke pengepul. Nah, itu kan ada keuangannya. Nah, bagi hasilnya harus jelas. Bagi hasilnya tidak hanya ke anggota bank sampah tapi juga ke masyarakat. Lalu tata cara penarikan, jasa penjemputan atau pengambilan sampah, dan tata cara peminjaman uang. Ini kalau kasnya memang dia sudah berdiri ya, maka bisa sampai nanti simpan pinjam begitu. Nah, bagaimana mekanismenya? Nih, perhatikan ya saudara-saudara. Mekanismenya yang pertama adalah pemilahan sampah skala rumah tangga. Dasar. Ya, ini adalah pembelajaran yang paling dasar, yaitu kita harus bisa memilah sampah. Kita harus bisa membedakan mana golongan sampah organik. Diingat-ingat, organik berarti yang mudah membusuk. Sisa-sisa makanan, gitu ya, itu membusuk. Ya, itu tidak bisa termanfaatkan kalau sisa makanan. Kalau nasi basi itu bisa. Nasi basi itu bisa dimanfaatkan jadi pupuk mall. Ya, misal ada nasi basi, kita sendirikan, lalu ada daun-daunan, ya dari pekarangan nyapu, itu kita kumpulin daun-daunan, itu bisa dimanfaatkan jadi kompos. Kita harus pilah, lalu botol-botol plastik dipilah, gelas-gelas plastik dipilah, kaleng-kaleng minuman bersoda dan sebagainya dipilah, dan sampah-sampah anorganik lainnya dipilah. Dipilah, ya, ini ilustrasinya. Lalu setelah pilah, kita bisa membawanya untuk disetorkan, penyetoran, ya, ke bank sampah. Nah, nanti teller itu akan mencatat, teller akan menimbang
berapa sih berat sampah kita yang kita bawa, sampah organiknya berapa kilo. Sampah organik tadi ya, ada daun-daunan, nasi basi, ditimbang berapa kilo. Oke, sudah dicatat. Itu sampah organik. Lalu anorganiknya kita bawa botol, kaleng, ya apa gelas minuman, ya gelas-gelas itu, lalu apa misalnya ada limbah deterjen, bungkus kemasan deterjen. Nah, itu kita bisa bawa, ditimbang, nanti teller akan mencatat dan itu ada buku tabungannya. Jadi merekod, oh kita hari ini setor sampah berapa kilo, nilainya berapa. Nah, kalau sudah, nanti hasil sampah dilaporkan ke dalam buku tabungan. Nah, ini ada contohnya nih, buku tabungan. Buku tabungan bank sampah. Nah, hasil sampah dilaporkan dalam buku tabungan. Nah, setelah dilaporkan di dalam buku tabungan, selanjutnya ditimbang. Penimbangan. Sampah-sampah itu ditimbang. Ya, dan nanti akhirnya sampah ini dimanfaatkan secara 3R. Nanti kita bisa membuat UKM. Jadi ada ibu-ibu yang mengerjakan untuk membuat sebuah kerajinan dari sampah. Dan nanti kalau sudah jadi, maka bisa dijual. Itu akan bernilai ekonomis. Jadi ada pemberdayaan masyarakat. Ya, jadi menarik ya. Jadi misal nanti ada botol-botol. Oke, botol-botolnya kita manfaatkan, kita recycle, kita daur ulang. Nanti menggerakkan ibu-ibu untuk membuat kerajinan tangan dari botol-botol bekas. Bisa jadi lampu, bisa jadi hiasan, ya, atau nanti sisa deterjen, bungkus-bungkusnya bisa dijadiin tas, dan nanti bisa dijual bernilai ekonomis atau dijual ke pengepul. Gitu ya. Nah, ini adalah alur mekanisme menabung di bank sampah. Nah, lalu selanjutnya persyaratan bank sampah. Ada dua. Yang pertama adalah persyaratan konstruksi, dan yang kedua adalah standar manajemen bank sampah. Nah, kita di sini bisa bisa melihat ya. Oke. Nah, yang pertama adalah persyaratan konstruksi. Nah, kita bisa lihat lantainya. Ya, spesifikasinya lantainya itu harus kuat, harus utuh, harus bersih. Ya, kemudian pertemuan lantai dan dinding berbentuk lengkung, kedap air, rata, tidak licin, luas lantai kurang lebih 40 meter persegi. Ya, ini lantainya. Lalu dindingnya itu harus kuat, harus rata, harus bersih, harus berwarna terang, harus kering. Nah, ini ventilasinya nih. Ya, karena kita ini bank sampah, maka ventilasinya itu harus baik. Ya, lubang ventilasi paling sedikit 15% dari luas lantai. Atapnya itu harus bebas serangga, tikus, tidak bocor, kuat. Gitu ya. Lalu langit-langit. Nah, ini ada persyaratan. Bank sampah itu tingginya itu minimal 2,7 meter dari lantai. Kuat, warnanya terang dan mudah dibersihkan. Pintu bank sampah dapat mencegah masuknya serangga dan tikus, kuat membuka arah luar. Nah, lingkungan bank sampah. Ya, lingkungan bank sampah pagarnya itu harus aman, kuat, halaman itu harus bersih, tidak berdebu atau becek, tersedia tempat sampah tertutup. Taman. Nah, ini kalau ada tamannya, itu harus indah, rapi. Nah, ada pohon perindang. Parkir. Nah, ini harus terpisah, bersih dan juga rapi. Drainase sekitar, ada sumber resapan, biopori, air mengalir yang lancar. Ruang pelayanan, terdapat ruang pemilahan sampah, terdapat meja kursi, timbangan, lemari, alat pemadam api, ada instrumen bank sampah, bebas serangga dan tikus, tidak berbau, pencahayaan 100-200 lumen, suhunya 22-24 derajat Celcius. Menarik ya? Nah, ini konstruksi. Lalu manajemennya, ya, manajemen bank sampahnya kita bisa lihat. Yang pertama, penabung sampah, subkomponen. Yang pertama ada penyuluhan bank sampah minimal 3 bulan sekali. Lalu yang kedua, pemberian tempat sampah terpilah bagi penabung. Lalu yang ketiga, pemberian buku tabungan ke penabung. Lalu telah melakukan pemilahan sampah. Jadi penabung itu harus pilah sampah dulu, jangan masih campur baur dibawa ke bank sampah, tidak bisa. Ya, tapi yang dibawa ke bank sampah adalah yang sampahnya sudah dipilah.
lalu telah melakukan upaya mengurangi sampah. Nah, pelaksana bank sampah ini harus pakai APD saat pelayanan. Lalu cuci tangan menggunakan sabun sebelum dan sesudah pelayanan. Nah, direktur bank sampah berpendidikan minimal SMA atau sederajat. Lalu telah mengikuti pelatihan bank sampah. Lalu ada monitoring dan evaluasi setiap bulan. Jumlah pengelola harian paling sedikit 5 orang. Jadi dengan adanya bank sampah juga bisa membuka lapangan pekerjaan. Pengelola mendapat gaji atau insentif per bulan. Nah, lalu dari pengepul atau pembeli sampah. Yang pertama, tidak melakukan pembakaran sampah. Mempunyai naskah kerjasama atau MOU sebagai mitra bank sampah. Mampu menjaga kebersihan lingkungan dan mempunyai izin usaha. Pengelolaan sampah di bank sampah. Nah, ini kita bisa lihat, sampahnya harus layak tabung diambil. Sampah layak kreasi didaur ulang oleh pengrajin binaan bank sampah. Jadi ada pengrajinnya. Nah, inilah para pengrajin ini yang nantinya bisa menghasilkan produk-produk recycle, gitu ya. Lalu sampah layak kompos dikelola skala RT dan atau skala komunal. Sampah layak buang atau residu diambil petugas pekerjaan umum 2 kali seminggu. Cakupan wilayah pelayanan paling sedikit 1 kelurahan atau 500 KK. Nah, kemudian sampah yang diangkut ke TPA berkurang 30-40% setiap bulannya. Nah, ini tujuannya. Jadi supaya sampah-sampah yang masuk ke TPA itu berkurang 30-40% setiap bulan. Jumlah penabung rata-rata 5-10 penabung setiap bulan. Lalu adanya replikasi bank sampah setempat ke wilayah lain. Jadi bank sampah itu bisa terus bertumbuh dan menjamur. Nah, demikian Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudara yang terkasih yang dapat saya sampaikan mengenai materi bank sampah. Semoga yang saya sampaikan pada sore hari ini bermanfaat. Dan terima kasih sudah berpartisipasi gitu ya untuk bisa untuk bisa join dalam penyuluhan bank sampah ini. Ini sangat menarik dan ini bisa menjadi sebuah peluang bagi kita karena di lingkungan ini belum ada bank sampah. Nah, ini bisa menjadi sebuah tolak ukur untuk kita bisa sama-sama yuk sampah-sampah yang ada itu jangan dipandang lagi sebagai sampah yang tak berguna, tapi ternyata sampah itu bisa bernilai ekonomis. Semoga apa yang didapatkan pada hari ini tidak hanya menjadi ilmu pengetahuan belaka, tapi kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.